jadi untuk setting DCO juga ini bisa menyeimbangkan tegangan bias yang pincang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, untuk pembahasan kali ini yaitu cara cek DCO dan bias pada power amplifier SOCL 504. Berhubung pada power amplifier SOCL 504 ini memiliki trim pot. Nah, trim pot yang ini. Nah, ini bro untuk trim potnya. Ini trim pot untuk menyeting DCO. DCO itu yaitu DC offset. Dalam perakitan power amplifier, setelah dirakit ini untuk trim potnya harus disetting dulu. Tujuannya apa? Biar nanti ke output speakernya tidak ada tegangan masuk. Jadi kita harus menyeting dulu trim pot pada power amplifier SOCL 504 ini. Dan untuk tujuan menyeting DCO ini, nanti biar tidak ada tegangan DC yang masuk ke jalur speakernya. Dan memastikan speakernya aman dari tegangan DC berlebih yang dapat merusak kumparan suara atau voice coil atau spool speaker. Jadi biar si spool speakernya aman, tidak cepat terbakar atau hangus. Dan juga untuk tujuan menyeting DCO ini juga bisa menghasilkan suara yang jernih tanpa dengung atau noise. Dan juga dapat membantu menyeimbangkan nilai tegangan bias biar tegangan biasnya tidak pincang. Jadi kita setting untuk trim potnya ini. Nah, untuk menyeting trim pot DCO ini kita siapkan ampometer. Ini saya menggunakan multimeter digital dan juga obeng min. Nah, untuk obeng min ini dipergunakan untuk memutar trim pot ini. Nah, kita putar dengan obeng min, jadi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan DCO-nya. Dan kebetulan juga ini untuk power amplifier ini baru selesai dirakit. Nah, untuk SOCL 504 ini saya menggunakan pinal 1 set Sanken ya per channelnya. Dan untuk tegangan inputnya saya memakai 25 po AC. Nah, ini untuk pengambilan tegangannya 25 po AC. Karena untuk pinalnya cuma memakai 1 set, jadi saya ambil 25 po AC untuk tegangan input dari trafonya. Nah, kapan sih kita harus menyeting trim pot DCO ini? Nah, yaitu pada saat beres perakitan, jadi kita setting untuk trim potnya ini. Dan juga nanti misalkan ini kan untuk pengambilan tegangannya 25 po AC. Untuk pinalnya per channel 1 set, ini kan kita setting, misalkan seumpamanya kita setting udah beres, udah sesuai. Nah, kedepannya misalkan kita menambah lagi transistor pinal menjadi 3 set misal per channel. Dan untuk tegangan input dari trafonya mengambil 45 po AC. Nah, nanti perlu disetting lagi untuk trim pot DCO-nya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, ini akan saya tancapkan dulu untuk stekernya. Nah, sebelumnya akan saya cek dulu untuk tegangan bias pada TR dripper dan TR pinalnya. Nah, untuk skala ampometernya kita ambil di 20 volt DC. Nah, untuk probe ampometer negatif ini disambungkan ke ground atau CT. Nah, atau bisa juga mengambil di CT PSU di sini untuk probe ampometer negatifnya. Nah, sekarang kita tempelkan ini di kaki basis TR dripper di jalur positifnya dulu. Ini untuk jalur negatifnya TR drippernya. Ini di jalur positif untuk TR drippernya. Nah, untuk tegangan biasnya 1,0. Nah, yang di jalur negatifnya 0,8 ya. Jadi ini beda sedikit. Jadi ini agak pincang ya. Kit yang satunya lagi. Nah, ini sama ya 1,0 untuk di jalur positif. Nah, untuk tegangan bias yang di jalur negatifnya 0,85.
Yang ini, nah 0,8. Yang di jalur positifnya ini 1,0. Ini juga 1,0. Jadi ini antara positif dan negatif agak pincang ya, beda dikit. Nah, sekarang kita ukur ini untuk DCO-nya dan usahakan pada saat mengecek DCO, nah untuk inputnya ini jangan tersambung ke aksesoris ya. Jadi kalau misalkan si input powernya terhubung ke modul MP3 Bluetooth atau tune control, jadi dilepas dulu, jadi jangan sampai terhubung ke aksesoris intinya. Kalau misalkan udah terpasang volume, jadi si volumenya dikecilkan aja sampai mentok. Tapi bagusnya dicopot seperti ini, atau bisa juga ini untuk inputnya antara ground dan positif dikonsletkan dulu. Jadi disambungin si inputnya antara ground dan plus-nya. Oke bro, sekarang kita ukur untuk tegangan DCO-nya. Ini kita ukur untuk di jalur speakernya, untuk DCO-nya. Nah ini untuk skala pohmeternya masih di 20 volt DC ya. Nah oke bro, sekarang kita sambungkan ini untuk probe pohmeter negatif ke ground. Nah bisa mengambil di ground ini, nah atau bisa juga di ground atau CT PSU-nya. Nah yang probe pohmeter positif kita sambungkan ke output speakernya. Nah ke sini, oke. Nah ini untuk DCO-nya 0,1 ya. Nah kita cek untuk yang satunya lagi, satu lagi ini. Nah ini 0,06, 0,07. Kalau yang channel kiri ini 0,1. Jadi ini kita harus setting ya untuk trimpot DCO-nya. Nah kita persiapkan ini untuk obeng min-nya. Nah untuk memutar trimpot DCO ini, jadi kita putar pelan-pelan ke arah kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi kita cari nilai paling kecil, kalau bisa 0,00 ya. Kalau nggak bisa misalkan ya hampir mendekati minimal. Nah ini kita putar ke arah kiri. Kita putar ini pelan-pelan untuk memutarnya, karena untuk trimpotnya ini sensitif ya. Nah itu 0,6 turun ya, putar aja ke arah kiri pelan-pelan. Nah 0,4, nah turun lagi. Nah 0,2, nah 0,01 kita putar lagi pelan-pelan ke arah kiri. Nah ini bro udah pas ya, 0,00. Nah sekarang kita cek untuk DCO yang channel kanan, ini kan yang channel kiri. Ini kita tempelkan di output speaker plus. Nah di sini. Nah ini 0,07 ya. Nah kita putar untuk trimpotnya ini ke arah kiri. Ini kita putar pelan-pelan ya. Nah 0,02, nah 0,01. Nah oke bro, ini udah ya 0,00 ya, sudah pas. Nah untuk channel kiri, nah ini untuk probe pohmeter positif ini disambungkan ke output speaker yang positif. Nah ini juga untuk channel yang kiri. Nah sama, udah 0,00. Tadi kan sebelum di setting trimpot DCO-nya untuk biasnya ini pincang ya. Nah kita cek lagi ini setelah di setting untuk DCO-nya. Kita cek untuk tegangan bias di jalur positif. Nah di jalur positif dan negatif bisa mengambil di TR driver atau di TR final di kaki basis ya. Nah ini kita cek ini di kaki basis transistor final. Nah yang di jalur positifnya ini tegangan biasnya 0,36. Nah kita juga cek di bias di jalur negatifnya.
Nah, ini 0,36 juga. Nah, ya, 0,36. Nah, ini kita cek untuk kit yang satunya lagi. Ini di kaki basis TR final ya. Nah, 0,36 juga sama. Ini jalur negatif. Nah, untuk yang di jalur positifnya, ini di kaki basis TR final 0,36 juga ya, sama. Jadi ini seimbang ya. Nah, jadi untuk setting DCO juga ini bisa menyeimbangkan tegangan bias yang pincang ya. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini, cara setting DCO pada power amplifier SOCL 504 ini, dan juga untuk menyeimbangkan tegangan bias pada drip para power amplifier SOCL 504 ini. Jadi tegangan bias yang pincang juga setelah di setting trim pot DCO-nya bisa seimbang ya untuk tegangan biasnya. Oke, semoga bermanfaat untuk konten kali ini buat teman-teman semuanya. Jika dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa bantu tekan tombol like-nya, subscribe, dan nyalakan juga untuk tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.